sudah siap ya? Kita mau bahas apa hari ini? Pasti Anda sudah siap di depan layar kaca Anda karena kita akan sama-sama untuk Grumpy No Secret. Kita ke pojokan dulu ya. Membahas berita-berita yang hot yang menjadi highlight kita hari ini, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini datang dari dunia apa? Ini datang berangkatnya dari dunia maya ya. Apa sih spekulasi dan tudingan-tudingan netizen gitu. Gara-gara melihat fotonya BCL ya. Foto BCL dari samping itu perutnya agak buncit. Aku jadi langsung pengen agak narik perut gitu ya. Takut nanti ada paparazzi motret dipikir aku kenyang. Coba ada artikel apa Viti sih? Ada videonya yang pertama ya, video memperlihatkan dari samping tuh perutnya BCL tuh beda sama biasanya. Karena kan dia biasanya tuh terkenalnya kan langsing gitu ya, kalau kayak baju ketat tuh bagus gitu ya, gitu. Oh ini ada yang beda dikit gitu. Coba kita lihat sih kayak apa sih sebenarnya videonya yang mengundang kecurigaan netizen. Oke, aku tarik nafas ya. Oke, terus itu kan banyak kayak kemarin yang komentar-komentar ya, ada tudingannya jangan-jangan gitu. Apalagi kan ada gosipnya juga kayaknya dia sama Ariel tuh apa akrab banget gitu ya, gitu kan. Gimana Mas Vicky? Mas Vicky sering ketemu nggak? Nggak berani Mas Vicky. Tapi pada saat di Malaysia di BCL ditanya, akhirnya dia klarifikasi ya. Dia bilang dia merasa sedih karena dia menganggap itu juga bagian dari body shaming jadinya karena perutnya terlihat buncit terus dicurigai hamil gitu. Karena menurut dia setelah suaminya meninggal tuh baru sekarang ini setelah berapa tahun itu dia baru mulai merasa normal, bisa makan dengan enak gitu ya, sudah mulai apa ya hampir seperti biasalah kehidupannya sehari-hari gitu ya. Seperti apa klarifikasi? Coba kita lihat komentar netizen setelah mendengar penjelasannya BCL yang merasa di body shaming ya. Pertama kali berita muncul langsung mikir nggak masuk akal. Kalau sesama wanita pasti paham perut buncit wanita itu normal banget. Kadang lapar datar, kadang kenyang buncit. Iya, aku kebanyakan minum aja buncit ya. Nggak usah makan. Apalagi udah melahirkan, yang belum melahirkan juga banyak kayak gitu malah ada-ada aja gitu ya. Berikutnya. Kalau emang hamil nggak kan belak-belakan ya kan kayak si itu hamil diam-diam. Siapa nih yang mana nih? Yang berikutnya logika ya, kalau hamil pasti bakal usaha nutupin perut dengan pakai pakaian yang longgar. Nah ini Unge masih tetap pede pakai pakaian ngepas body. Netizen. Aku tuh kalau dari rumah tuh kempes, tapi kalau udah sampai tengah-tengah jalan tuh nggak kempesin perutnya. Yang berikutnya, yang bilang BCL hamil perutnya ratanya kayak apa sih gitu ya. Oke, benar ya, benar tidak ya. Jadi penasaran, ini masih tetap ada yang penasaran. Ya kalau penasaran tunggu aja. Kalau penasaran ya, kalau enggak gimana? Ya, kan? Ya udah nih, ini adalah berita pojok yang buat aku ingin narik perut ya, Mas Vicky ya kan. Oke baik, kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama ya. Bintang tamu kita yang pertama ini adalah seorang binaragawati ya, yang kemarin tuh sempat viral ketika ada videonya dia mendapatkan perilaku kekerasan dari seorang ojol gitu ya, karena masalah apa sih? Karena marah pesanannya dibatalkan gitu. Tapi dia memutuskan untuk tidak membalas perlakuan kasar walaupun dia juga bisa ya membela diri, tapi lebih memilih untuk menempuh jalur hukum gitu ya. Kenapa? Nggak balas aja. Soalnya gitu, wah gila, perempuan loh padahal perempuan dipukul gitu ya. Kalau aku ya mudah-mudahan jangan. Kita lihat dulu profilnya Anai Rose berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Anai Rose. Ini seorang binaragawati yang banyak sekali di penghargaannya ya, juara 1, juara 2 juga pernah, macam-macam lah ya, ada kompetisi di dalam maupun luar negeri ya. Oke, ini kemarin juga viral karena ada apa sih tukang bakso yang mau video ya waktu itu ya, pas kamu lagi dipukul itu sama ada lontong kari. Oh lontong kari, tukang lontong kari begitu ya. Dan ini videonya viral karena ini perempuan gitu yang ditendang ya kan. Terus padahal kan kita mau, wah badannya keren, padahal bisa balas gitu harusnya ya. Tapi dia memilih untuk tidak membalas, tapi malah menempuh jalur hukum. Kita lihat dulu nih videonya yang mungkin agak kita blur-blur ya. Ini Anda bilang tadi ini celananya sengaja pakai yang sama. Seperti pada saat kejadian ya. Itu ceritanya jadi gimana sih, kamu tuh ban motor kamu kempes? Iya, gitu? awalnya ban motor kempes, akhirnya parkir di situ karena saya udah janji dengan klien saya mau dampingin beli alat-alat fitness karena kan dia latihannya di rumah.
Dan saya juga nggak mau ngecewain klien yang udah janji terus terlambat gitu. Akhirnya saya memilih lebih memakai jasa online, pakai ojol. Saya pesan, akhirnya minta tolong ke yang penjaga parkir agar titiknya benar. Kasih ancer-ancer ya. Akhirnya dapet, terus saya memberikan ciri-ciri yang benar juga. Saya wanita, saya memakai jaket abu, celana merah. Saya duduk di depan parkir motor, masuk parkir motor. Udah, akhirnya lama kemudian nggak nemu-nemu. Nah, padahal udah dapat tuh ya, tapi nggak datang-datang. Iya, udah jawab juga, oke. Terus akhirnya ojolnya juga nelfon, katanya udah muter-muter 3 kali nggak ketemu. Sedangkan saya udah hampir 15 sampai 20 menit lah. Dari sejak dia dapat itu ya. Akhirnya kalau misalnya lama, terus nggak ketemu aja, ya udah saya cancel aja, maaf ya. Terus akhirnya ya udah cancel aja gitu. Dia bilang itu. Udah sama-sama. Ya di story-nya pun juga ada kan sekarang ada. Jadi ojol membatalkan, customer membatalkan. Udah akhirnya kalau misalkan tidak membatalkan nggak mungkin dong bisa pesan ojol yang kedua, logikanya gitu aja. Akhirnya saya minta tolong lagi ke penjaga parkir lagi biar titiknya yang benar. Udah dapat, akhirnya saya memberikan yang sama. Saya wanita memakai jaket, udah. Tiba-tiba kemudian datang, saya antara kaget dan senang. Ih, Bapak kok udah nyampe gitu kan? Karena saya udah ditungguin sama klien kan. Iya, emang susah enggak? Akhirnya udah duduk, ketika lagi duduk, ternyata saya nggak tahu, ternyata ada ojol yang pertama tadi nyamperin ke depan. Ke saya udah duduk kan, udah duduk pakai helm. Gitu. Akhirnya ini Mbak yang tadi pesen, ya iya memang iya, ada saya pesen. Bapak siapa? Saya yang tadi ojol tadi. Oh, bukannya udah di cancel? Saya bilang gitu. Oh ya udah tuh Pak, saya minta maaf ya, gitu, merendahkan diri lagi ya, karena ya sudah minta maaf kan. Oh ya udah saya ganti aja ketika lagi ngambil uang gini, langsung gitu loh, ke depan. Jadi akhirnya saya tangkis dong, walaupun memang masih pakai helm, saya tangkis gitu. Akhirnya loh kok Bapak maunya apa sih gitu? Saya udah minta maaf. Kan sebelumnya gue udah minta maaf, sekarang udah minta maaf, terus udah ngasih kerugiannya. Terus akhirnya dia pokoknya nggak terima dengan maunya apa, akhirnya ngehalangin motor ojol yang kedua dong. Jadi jangan pergi gitu. Lo apa haknya melarang gitu loh? Saya turun, saya buka helm. Jadi Bapak ini maunya apa sih dan apa haknya melarang ojol kedua? Akhirnya dia makin emosi. Kan yang ada di video itu ada kayak katanya netizen saya yang mukul. Saya kan memang megang helm udah dibuka. Akhirnya nendang itu yang kedua mukul, saya tangkis. Terus akhirnya nendang ke perut. Ya, ke perut gitu. Saya ya nggak mungkin jatuh lah. Kan sudah kuat kuda-kuda. Kan ada kuda-kuda bela diri. Oh, kamu juga bisa bela diri sebetulnya? Saya bisa waktu SMA atlet bela diri tarung derajat boxer. Oh, SMA. gitu. Makanya begitu dipukul refleksnya ya, bagus jadi kolaborasi gitu ya? antara kuda-kuda kaki bela diri dan ketahanan kakinya yang udah kuat dengan olahraga fitness. Belum ototnya lagi di sini ya, yang kuat ya. Tapi itu kaget kan? Berarti itu sebenarnya kejadian itu sebelumnya sudah ada kontak fisik ya? Iya, kan yang ke satu lagi duduk, yang kedua cuman itu nggak di videoin. Jadi videonya yang viralnya itu yang kedua yang gitu kayak gitu. Saya katanya kan kata netizen mau mukul pakai helm, mukul gimana orang saya lagi pakai helm otomatis saya otomatis nahan ya, maksudnya namanya mau kan udah refleks. Iya. Dan nggak ada kok di videonya juga nggak ada kan kamu membalas juga nggak ada. Tapi kan faktanya itu nendang saya dan mukul saya. Dan itu banyak saksi yang lihat di situ. Banyak saksi. Nah ini yang menjadi pertanyaan juga, kamu bisa tarung derajat gitu ya, dan itu maksudnya kesel juga kan, kesel gitu ya. Kenapa nggak kamu bales pada saat itu di situ? Atau kamu membela diri dengan lebih yang gitu? Jadi biarlah balasnya dengan secara hukum. Saya tidak balas menendang dan tendanglah ke ringnya penjara polisi nendangnya. Kamu juga kenapa saya nggak balas? Saya kan banyak orang kenapa kan kamu berotot gitu? Kenapa nggak balas aja, pasti kekuatan ini. Nah, saya sekarang melatih otot bukan untuk kriminal, tapi saya untuk sebuah prestasi di ajang kejuaraan binaraga. Saya bisa melatih bela diri. Saya bukan untuk kriminal juga, tapi saya buat sebuah prestasi di ajang pertandingan bela diri. Dan saya lebih sayang ke diri profesionalismenya saya seorang atlet. Kenapa? Karena kan seorang atlet juga
ada kriterianya selain profesional, kering, tajam ototnya, good attitude. Saya punya etika, gitu. Jadi saya biarlah yang melawannya ini adalah hukum. Lewat jalur gitu yang benar. Ya, gitu sekarang tidak kalau dengan misalkan kekerasan, tidak dibalas. sekarang kalau misalkan saya udah kenapa nggak ngebales selain itu? Saya mempunyai udah tahu kapasitas tenaga saya, kolaborasi antara otot dan tendangan udah dilatih bela diri. Saya nggak mau terjadi ada apa-apa hal-hal yang tidak inginkan karena saya udah tahu kapasitas saya. Jadi tidak melawan bukan berarti lemah, justru dia tahu kekuatannya gitu. Kekuatan saya ada di hukum. Kekuatannya ada di hukum karena saya memiliki kuasa hukum. Oke. Nah tapi kalau ini kalau seandainya nanti oknum yang bersangkutan nyesel, mungkin pada saat itu dia emosi, capek apa segala, dia minta maaf gitu, kamu gimana? Iya, kalau minta maaf silahkan, manusiawi memang harus minta maaf, tapi hukum tetap berjalan, nggak bisa. Karena saya ingin, karena kan ternyata banyak ojol-ojol yang kepada customer banyak banget gitu ya. Apalagi tadi udah dengar di ruangan make up, geram gitu. Jadi saya biarlah untuk ngegebrakin biar jerak semuanya gitu loh. Jadi ya saling menghormati antara jadi customer maksudnya dan gini loh, kalau misalkan di ke jalur hukum, jadi biar pihak ojol ini jerak dengan kelakuannya agar oknum ini ya. Oknum ini ya, maksudnya oknum yang ojol kemarin ini yang tanggal 1 November biar jerak, biar menjadi jasa yang sabar, jasa yang ramah, memiliki jasa ojol yang baik, ramah, sabar, dan beretitude. Gitu, oke, baiklah. Nah kita ngomong sekarang soal Anoy dan perjalanannya menuju seorang binaragawati. Dulu itu padahal bukan ya, kamu kerja kantoran ya kan? Ya, kantoran. Dan mulai menekuni ini, tuh dari imut ya? Beda banget gitu loh. Gara-gara nonton video klipnya Agnes Mo. Iya. Yang Coke Bottle. Coke Bottle. Kenapa? Apanya yang di situ yang menginspirasi kamu? Ototnya Agnes kan? Seksi. Bentuk, ada otot gitu kencang. Ada otot. Ada otot kencang. Oh gitu. Jadi Agnes itu berarti yang ini. Yang mana? Yang udah ini? Menyerupai Agnes ini. Kalau ini kan udah jadi binaraga. Binaraga. Jadi sebenarnya udah menyerupai Agnes ini yang udah di sini. Yang 2014. Kamu mulai kan 2013 ya? Iya. 2013. Tapi akhirnya kamu justru nggak cuma berhenti sampai Agnes, malah kamu lanjut sampai jadi atlet. Iya, karena saya lebih terinspirasi lagi akhirnya ke woman-woman maskal binaraga female bodybuilding yang di luar. Gila ini ototnya makin keren lagi, jadi terbuka lagi. Gila ini keren banget. Seksi menurut saya, indah. Makanya ini masih kamu tekuni setelah berapa tahun, berarti udah lama juga ya? 20 tahun. Jadi pas ke binaragawati itu binaraganya 2016 kalau lagi zaman. Ini cuma nge-gym biasa. Kalau woman fitness model mah kan itu body contest kelasnya. Kalau udah woman fisik, woman figur itu binaraga. Jadi buat saya seni ukir indah banget gitu lah. Oke. Kamu tuh sampai jadi kayak begini ya. Itu seminggu berapa kali kamu latihannya? Latihan saya karena ini sesuatu udah menjadi lifestyle saya tiap hari. Kecuali pas lagi kesini sekarang. Berapa jam sehari? Tergantung latihannya. Kalau misalnya latihan kaki mungkin bisa 2 jam atau 2 jam setengah. Tapi kalau misalnya latihan otot kecil, uppernya kalau back tetap banyak juga. Otot kecil apa sih? Otot kecil itu tricep, bicep, perut gitu. Oh, itu otot kecil yang gede yang di kaki. Oke, coba kita kalau lagi kompetisi itu kayak apa sih ininya? Gayanya gitu. Gaya ini. Gaya untuk menunjukkan ototnya. Sama Mbak tapi ya. Iya, boleh. Lagunya apa biasanya lagunya? Lagunya yang musiknya yang semangat gitu loh. Oh gitu ya. Oh ya. Wario apa ya musiknya? Ini musik Rocky. apa itu? Ya. Gini. Ini dada. Oh, dada. Dada, terus dada lagi. Oh, terus ini. Tricep. Aku apa yang muncul ya kalau aku ya? Kayak lemaknya melejit. Terus. Ini back. Oh, back. Backnya gini. Oh, wow. Terus ini back clutch. Ini. Oh, ini juga. Dan ini kalau dikata aku silakan dulu lagi ada. Berapa persen lemaknya? Dia bilang kalau lagi kompetisi biasanya 3% ya harus ya. 3-4%. 3-4%. Kalau biasanya ditahan 15 lah. 15. Terus kamu makannya?
Makannya tinggi protein, low karbo. Low karbo tiap Sayur juga lengkap. telur berapa kilo gitu Ya sebulan? kalau dada ayam sehari 1 kilo. Oh, oke. Ketawa. Dan kamu katanya di awal kamu akhirnya juga buka tempat untuk latihan gym. Ya, jadi Anda saya menganggap bahwa pada bukanya saat jasa. itu jasa Buka jasa privat fitness home. private aja. Jadi kan di Bandung masih banyak perempuan yang tidak mau ke tempat gym, masih banyak. Iya, Jadi pengen privasi di rumah atau dilarang suaminya atau nggak mau ninggalin anak atau nggak mau macet-macetan. Gitu. Jadi saya buka privat fitness Datang home di Kota Bandung yang pertama. Luar biasa. Ada yang klien kamu yang pengen kayak kamu juga nggak yang Ada banyak. ada banyak juga yang mau ikutan kompetisi-kompetisi. Bukan, maksudnya pengen berotot tapi nggak tanding. Bukan tanding ya. Oke. Aduh, Ada terima kasih banyak lo sudah datang berbagi cerita, berbagi value-nya apa yang kenapa dia memutuskan untuk tidak membalas walaupun sebetulnya dia bisa gitu ya. Karena yang namanya jadi atlet itu bukan cuma masalah otot saja, tapi attitude itu juga harus menjadi inspirasi juga, panutan buat orang-orang lain. Makasih ya sudah datang ya. Mudah-mudahan aku habis lihat ya langsung olahraga lagi deh. Tadi belum gini ya. Oh belum gini ya? Aduh ya ampun. Ya, habis ini masih ada lagi yang mau kita ajak ngerumpi juga. Ini kayaknya kalau ditanya mau kerja sampai kapan, terus. Karena kalau nggak syuting pusing juga kepalanya. Kita lihat dulu profilnya Tante Connie Sutedja berikut ini. Wah. Oh, saya masih di sini. Connie Sutedja, artis kelahiran 1944 ini mengawali karir dengan menjadi juara kontes Ratu Vespa tahun 1964, kemudian membintangi film anak-anak revolusi dan dijuluki Ibu Hebrin karena perannya dalam serial Pondokan. Perempuan yang pernah menikah di usia 17 tahun dan dikaruniai anak laki-laki ini menikah lagi dengan seorang rektor pada 1983 dan bercerai 2 tahun kemudian. Perempuan yang disebut Madam Cass and Carey ini tergabung dalam Golden Girls bersama Nani Wijaya dengan karakter penegak hukum, Rina Hasim sebagai penyanyi, dan mendiang Ida Kusuma. Perempuan kelahiran Tasikmalaya ini memiliki toko barang antik di rumahnya, namun hanya menjual barang-barangnya ke orang yang dikenal, termasuk sejumlah selebriti seperti Irfan Hakim dan Nirina Zubir. Seperti apa kabar terbaru Connie Sutedja? Dan bagaimana cerita nostalgianya mengenai Golden Girls? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.